Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya sungguh bersyukur dan bergembira sesudah lebih dari 1 bulan saya kembali dari perjalanan yang jauh. Dan ketika saya kembali, yang menyambut saya paling heboh itu ternyata Bobby dan Mila. Ketika saya sampai di rumah, beres-beres sebentar dan kemudian mencari mereka berdua, saya panggil Bobby dan Mila, dan mereka mendengar suara saya langsung lari cepat. Dan Mila langsung melonjak-lonjak, dia tidak peduli, dia sambil mengibas-ngibaskan ekor, berteriak-teriak, meloncat ke badan saya. Dan Bobby juga sama, lari cepat. Tapi karena badan Bobby itu besar, dia mencoba loncat tapi nggak bisa. Kemudian Bobby mengeluarkan suara yang sangat aneh. Ya senang, ya sedih, ya lega, ya marah, ya bahagia. Dan saya bisa mengerti perasaan mereka berdua. Karena memang mereka berpikir saya sudah pergi lama dan mungkin berpikir saya tidak kembali lagi. Dan ketika sudah 1 bulan lebih saya kembali, mereka sangat penuh sukacita. Dan sesudah itu saya tidak boleh pergi kemana-mana. Memang saya dan Bobby Mila tidak berbicara dengan menggunakan bahasa yang sama, tetapi kami saling mengerti karena relasi, karena ada koneksi di antara kami. Sebetulnya pengalaman ini merupakan tanda sekaligus ajakan bagi kita. Apa yang asing, apa yang nampaknya liar, itu bisa domesticated, bisa menjadi peliharaan. Kalau kita berdialog, kalau kita mengenal, dan kemudian kita membangun relasi. Dan ini penting, karena sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak kita kenal, itu menimbulkan rasa takut. Dan biasanya rasa takut itu membuat kita bersikap destruktif. Ingin menghilangkan sumber rasa takut itu. Entah menghilangkannya secara fisik, entah kemudian kalau tidak bisa kita pergi. Secara psikologis kita menghilangkan rasa takut itu, menjauhi sumber rasa takut itu. Tetapi kita juga bisa menghilangkan rasa takut itu dengan berdialog, dengan membuka diri, dengan mencoba lebih memahami. Dan kemudian yang tadinya asing menjadi saudara. Yang tadinya menimbulkan rasa takut, menimbulkan rasa cinta untuk memelihara. Dan itu sangat penting untuk relasi kita. Seringkali yang terjadi adalah salah paham, karena kita tidak mengenal, karena kita tidak tahu. Dan kemudian kurang berani untuk membuka diri lebih mengenal, untuk lebih mengasihi, dan kemudian menjalin relasi yang lebih erat. Contoh yang saya alami, dan juga mungkin sekarang dengan banyak orang yang mulai memelihara binatang-binatang yang tadinya menakutkan. Ada yang pelihara ular, ada yang pelihara kalajengking, ada yang memelihara tarantula. Yang tadinya asing, berbahaya, menimbulkan rasa takut, menjadi binatang piaraan yang disayangi, dikasih makan, dipelihara. Yang paling penting justru kesediaan kita untuk membuka diri dan berdialog. Bahwa sebetulnya yang asing, musuh itu bisa menjadi sahabat. Kalau kita bersedia menempuh jalan dialog, bersedia membuka hati untuk berinvestasi lebih dalam hal relasi. Yang tadinya menakutkan bisa sungguh-sungguh menimbulkan rasa cinta. Karena sekali lagi, rasa takut membuat kita destruktif. Tetapi kedekatan, relasi membuat kita ingin mencintai, ingin menyayangi. Maka penting dalam relasi-relasi kita, apa yang membuat kita takut, coba kita renungkan. Kita bermeditasi atasnya dan menumbuhkan keberanian di dalam diri untuk membuka dialog lebih dalam. Sehingga yang menakutkan itu akhirnya menjadi sahabat.
Dan itu sebetulnya adalah perintah Tuhan. Kasihilah musuh-musuhmu. Mengasihi musuh pertama-tama adalah membuka diri. Menumbuhkan kepercayaan, menghilangkan prejudis karena ketidaktahuan, karena salah paham. Kemudian berusaha untuk lebih mengenal, menemukan hal-hal yang bisa menumbuhkan relasi. Dan dari situ kemudian rasa sayang, rasa cinta bisa tumbuh. Tak kenal maka tak sayang. Maka mari kita mencoba meneliti relasi-relasi kita. Dan kemudian menempuh jalan dialog untuk lebih berani membuka diri. Menjadikan musuh sebagai sahabat. Dan menumbuhkan rasa cinta kepada siapa saja. Dari situlah kemudian yang asing menjadi kenalan. Yang jauh menjadi dekat. Musuh menjadi kekasih. Dan kita kemudian dengan cara itu bisa menemukan hidup yang damai. Bersahabat dan bersaudara dengan siapa saja. Dan sudah terbukti bahwa kita bisa. Bahkan yang nampaknya sangat jauh, seperti binatang dengan manusia, itu sebetulnya sangat jauh. Anjing adalah salah satu bukti keberhasilan manusia menjadikan yang liar sebagai peliharaan. Dan sesudah berjalan sekian tahun, kita mempunyai keberanian dan kekuatan. Apalagi dengan manusia yang bahasanya kita kenal. Yang kemiripannya jauh lebih mirip daripada dengan binatang. Bahkan sekarang, peliharaan binatang-binatang yang aneh-aneh malah dianggap eksotik. Itu artinya kemampuan manusia untuk berdialog dan mengubah musuh menjadi sahabat sangat luar biasa. Asal kita berani berinvestasi energi, berinvestasi waktu, berinvestasi emosi dalam membangun relasi, terutama terhadap mereka yang tidak kita kenal, supaya kemudian menjadi sahabat. Dan kemudian menumbuhkan rasa sayang, ingin memelihara, bukan menghancurkan, bukan merusak atau menghindarinya. Maka langkah dialog dengan ketulusan, dengan keyakinan bahwa yang tidak kita kenal itu bisa sungguh-sungguh menjadi sahabat, menjadi sangat penting. Dan hidup kita jauh lebih damai. Karena hidup dengan bersaudara, dengan siapa saja itu menumbuhkan ketenangan. Bahkan kalau kita bisa bersaudara dengan alam semesta, kita jauh lebih damai. Namun, meskipun hanya satu di antara banyak sahabat, kalau kita punya musuh, satu pun membuat hidup kita tidak tenang. Maka mari kita berusaha menjalankan apa yang Tuhan minta. Kasihilah musuh-musuhmu. Dan di situ kita menemukan kekuatan cinta yang sebenarnya. Yang asing, yang tidak kenal, yang menumbuhkan rasa takut menjadi saudara, menjadi sahabat. Yang menumbuhkan rasa cinta untuk memelihara. Apalagi karena kita mempunyai dasar yang sungguh kuat, yaitu cinta Tuhan sendiri. Tuhan sangat mengasihi kita. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.